Bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negaranya nih Kak, di dalam fungsinya juga bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri Kak, sehingga serasi dengan lambang kenegaraan yang lainnya. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya sendiri apabila hanya masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar yang mengembangkan dan memelihara bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lainnya teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah sebagai alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar warga. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat, teman-teman, umum dan nasional juga. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang dan sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi, Kak. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok di daerah khususnya di Indonesia ya kan Kak, dengan memanfaatkan bahasa Indonesia itu Kak. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu sebagai alat pemersatu suku Kak, budaya dan juga bahasa di Nusantara tentunya. Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya dan bahasa di Nusantara teman-teman, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan nih Kak. Lebih dari itu juga dengan bahasa nasional itu masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh lebih penting di atas kepentingan daerah dan golongannya Kak, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kan kita sudah mengetahui nih Kak, kan di Indonesia itu mempunyai banyak ragam bahasa ya Betul Kak, Kak. betul sekali. Selain suku dan budayanya itu ragam bahasanya pun di setiap daerah beda-beda ya Iya Kak. Kak, betul sekali. Jadi untuk bahasa negara itu mungkin bisa bahasa Indonesia ya Iya, Kak. betul Kak. Meskipun bahasa daerahnya masing-masing tetap harus bahasa Bahasa Indonesia Indonesia. yang digunakan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kedudukan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, gimana kalau sekarang kita teman-teman menanyakan kepada Kak Reptina ini, fungsi bahasa negara memiliki banyak fungsi ya. Tentunya fungsi itu apa saja sih, Kak? Nah, tentu saja ya Kak, terdapat banyak fungsi lagi nih di dalam fungsinya sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan Kak, seperti upacara, kegiatan-kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan juga teman-teman. Nah, yang kedua juga sebagai alat pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa di dalam pendidikan ini sangat vital sekali ya Kak di Nusantara ini khususnya ya. Mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa pengantarnya teman-teman, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Nah, yang ketiga ini yaitu sebagai alat penghubung antar dalam tingkat nasional, Kak. Dalam hal ini fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, Kak. Dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial dan budayanya, Kak. Nah, yang terakhir yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi, teman-teman. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat untuk memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri Kak, seperti itu. Nah, jadi teman-teman tentunya untuk fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang sudah tadi dipaparkan oleh Kak Reptina mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bertanya lagi nih kepada Kak Reptina. Boleh, Jadi Kak. oleh sebab itu, apakah menggunakan bahasa Indonesia itu menjadi peranan penting khususnya dalam bangsa Indonesia? Bagaimana nih menurut Kak Reptina? Mari kita Nah, jelaskan. baik Kak, dari beberapa fungsi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa bahasa ini memiliki peranan yang sangat penting khususnya di bangsa Indonesia ini Kak.
Khususnya kan dalam komunikasi dan interaksi ya Kak antar sesama. Eee, maka dari sinilah mari kita lestarikan dan jaga warisan bangsa Indonesia kita yaitu bahasa Indonesia, yang mana sebagai lambang kebanggaan kebangsaan negara kita yaitu negara Indonesia. Jadi bahasa itu sangat penting ya teman-teman untuk digunakan di bangsa Indonesia ini khususnya untuk berkomunikasi dan interaksi sosial antar sesama, antar warga dan antar daerah khususnya. Begitu Kak. Wah, jadi tadi kita sudah memaparkan mengenai hakikat bahasa dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta tadi kita juga sudah membahas ya Teh secara umum gitu fungsi Iya, bahasa Indonesia dalam berbagai konteks. betul Kak. Wah, seru sekali ya pembahasan kita pada kali ini. Dari mulai yang sudah tadi dijelaskan, semoga dari pembahasan kita pada kali ini tentunya dapat bermanfaat nih buat teman-teman di rumah Betul dan Kak. dapat menambah wawasan juga ya Kak Iya, Reptina tentunya. betul. Iya Kak, betul. Semoga apa yang telah disampaikan pada kali ini dapat menjadi referensi dan motivasi untuk teman-teman semua dan khususnya untuk kita nih Kak, untuk terus belajar mengenai bahasa Indonesia. Betul Kak, karena tanpa tanpa kita belajar mungkin kita tidak akan tahu gitu teman-teman, apa sih hakikat bahasa dalam komunikasi dan interaksi sosial serta fungsi bahasa Indonesia sendiri dalam berbagai konteks. Betul sekali Kak. Nah, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih Kak Iya Reptina. Kak, tidak terasa ya sudah waktunya di penghujung acara. Maka dari itu kita cukupkan dulu ya teman-teman untuk podcast kita pada kali ini. Dan masih ada lagi nih Kak podcast selanjutnya. Iya Kak, tentu saja ya masih ada teman-teman kita yang menunggu untuk podcast selanjutnya nih teman-teman. Nantikan saja dan jangan sampai kelewat ya apalagi kalau nggak nonton. Mungkin kita cukupkan saja ya Kak. Saya Reftina Dwinada Hopia pamit undur diri dan rekan saya. Saya Dina Nur Suhupi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.